Apa kabar pemirsa? Senang sekali Fakta Data kembali menemani Anda. Program yang mengulas berbagai berita, tren, dan fenomena lewat sederet angka. Kali ini, Fakta Data menghadirkan sejumlah topik. Bisnis umroh setara 20 triliun rupiah. Sensasi Mohamed Salah, dan kami ajak Anda mengenal kekayaan kuliner rendang yang mendunia. Bersama saya, Cakri Miller, inilah Fakta Data. Belum tuntas kasus First Travel yang menyeret 3 pentolan yang menjadi terdakwa. Muncul skandal Abu Turs. Biro Perjalanan Umroh dan Haji yang bermarkas di Makassar, Sulawesi Selatan ini membuat lebih dari 86.000 calon jemaah umroh gagal berangkat ke Tanah Suci. Bisnis umroh memang bisnis menjanjikan. Bagaimana besarnya nilai bisnis umroh di tanah air? Berikut fakta datanya. Skandal Abu Turs membuat 86.720 calon jemaah umroh gagal berangkat ke Tanah Suci untuk ibadah. Uang belasan juta rupiah yang sudah mereka setorkan pada Abu Turs terancam hilang alias tidak kembali. Dalam praktiknya, Abu Turs menarik tarif antara 12 juta hingga 16 juta rupiah kepada calon jemaah umroh. Ini tarif yang hampir sama dengan paket umroh First Travel. Total dana yang dihimpun Abu Turs mencapai 1,8 triliun rupiah. Ini lebih besar dibandingkan total dana yang dihimpun First Travel. Korban Abu Turs lebih banyak karena Biro Perjalanan Umroh dan Haji ini tersebar di 15 provinsi. Setelah praktik busuknya terungkap, Kementerian Agama mencabut izin PT Abu Tours and Travel dan CEO-nya Hamzah Mamba ditetapkan menjadi tersangka. Hamzah dijerat pasal berlapis, yaitu pasal penipuan dan penggelapan serta pasal pencucian uang. Hukuman maksimalnya 20 tahun penjara. Ada berapa banyak biro perjalanan umroh yang terdaftar di Kementerian Agama? Ternyata jumlahnya kurang dari 1.000. Awal April lalu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan jumlah penyelenggara perjalanan ibadah umroh hanya 906. Saat ini Kementerian Agama melakukan moratorium atau menghentikan sementara penerbitan izin penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Setelah serangkaian kasus penipuan dan penggelapan dana calon jemaah umroh terkuak, Kementerian Agama bersikap. Sekarang, Biro Perjalanan tidak bisa seenaknya sendiri menetapkan tarif. Kementerian Agama menetapkan biaya standar ibadah umroh sebesar 20 juta rupiah. Tujuannya untuk melindungi calon jemaah umroh. Sayangnya aturan ini masih bisa ditawar. Bila Biro Umroh menetapkan tarif di bawah standar, Biro tadi wajib melapor kepada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Minat masyarakat Indonesia untuk ibadah umroh amat besar. Ini terkait dengan lamanya masa tunggu untuk berangkat haji. Kedua, kesejahteraan masyarakat meningkat. Pada 2017, diperkirakan ada 850.000 orang Indonesia yang pergi ke Tanah Suci untuk ibadah umroh. Tahun ini jumlahnya ditaksir meningkat menjadi 1 jutaan. Ini tentu saja merupakan pasar yang gemuk untuk Biro Perjalanan Umroh. Lalu berapa kira-kira perputaran uang dalam industri umroh di tanah air? Mengikuti hitung-hitungan Komnas Haji dan Umroh, saban tahun ada 850 ribuan orang Indonesia yang pergi umroh. Jika biaya umroh rata-rata 20 juta rupiah per orang, maka total uang yang berputar di bisnis ini mencapai 17 triliun rupiah. Sekarang uang yang berputar di bisnis ini ditaksir lebih besar lagi, yaitu 20 triliun rupiah. Ini hasil penghitungan dari jumlah calon jemaah haji umroh dikali tarif standar yang ditetapkan Kementerian Agama. Total duit yang sebenarnya beredar pasti lebih besar lagi, karena Biro Perjalanan Umroh menarik tarif bervariasi kepada calon jemaah. Bahkan ada paket umroh yang memasang tarif hingga 50 juta rupiah. Tapi mulai awal Januari 2018, Arab Saudi mengutip pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 5%. Pajak dikenakan pada makanan, pakaian, barang elektronik, dan bahan bakar, tarif telepon, air, dan listrik, serta hotel. Otomatis biaya akomodasi untuk setiap jemaah umroh dan haji bakal naik. Kalau Biro Perjalanan Umroh tidak menaikkan tarif, keuntungan mereka bakal berkurang. Langkah yang masuk akal, mereka akan menaikkan tarif atau biaya umroh. Mulai awal April, Kementerian Agama menghentikan sementara penerbitan izin Biro Travel Umroh baru. Ini setelah maraknya kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana oleh Biro Travel Umroh. Kementerian Agama juga bakal lebih berhati-hati
Biro Perjalanan Umroh sekarang dilarang mempraktikkan skema Ponzi. Selain itu, mereka juga dilarang mengumpulkan dana umat dengan sistem berjejaring atau MLM. Yang ketiga, Biro Perjalanan Umroh dilarang melakukan investasi bodong dan sejenisnya. Jadi Biro Perjalanan Umroh seperti apa yang boleh beroperasi di tanah air? Umat Islam dan calon jemaah umroh sebaiknya memperhatikan 4 hal ini. 1. Travel umroh memiliki manajemen dan finansial yang sehat. Kedua, tidak pernah tersangkut kasus hukum. Ketiga, taat pajak. Dan keempat, Biro Travel Umroh tadi tersertifikasi. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 mewajibkan Biro Travel Umroh menjalani akreditasi. Proses akreditasi dilakukan setiap 3 tahun untuk memastikan Biro Travel Umroh tadi layak melayani umat. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 juga memuat pasal baru yang melindungi jamaah. Pasal 11 menyebutkan Biro Perjalanan Umroh wajib memberangkatkan jemaah paling lambat 6 bulan setelah pendaftaran. Ini berarti ada jaminan dan kepastian berangkat. Tidak seperti yang dialami klien First Travel dan Abu Tours. Dalam pasal 11 juga ditetapkan kewajiban calon jemaah umroh untuk melunasi biaya umroh 3 bulan sebelum berangkat. Pasal 15 Peraturan Kementerian Agama mengatur hal yang lebih detail. Jemaah berangkat ke Tanah Suci dengan pesawat. Dalam perjalanan pergi dan pulang itu paling banyak hanya ada 1 kali transit untuk penerbangan langsung Indonesia, Arab Saudi, dan sebaliknya. Biro Perjalanan Umroh juga tidak boleh gonta-ganti maskapai penerbangan seenaknya. Transit hanya boleh dilakukan 1 kali dengan menggunakan 2 maskapai penerbangan. Bagi Anda yang berniat ibadah umroh, berikut tips yang mungkin bermanfaat. Pilihlah Biro Travel Umroh yang legal, layak dan memiliki rekam jejak yang bagus. Kedua, pastikan Biro Travel tadi punya izin dari Kementerian Agama. Ketiga, jangan tergiur dengan tarif atau biaya umroh yang murah. Dalam kasus sebelumnya, tarif atau biaya murah ternyata justru menipu. Keempat, cek alamat kantor travel tadi. Dan kelima, cek cara pembayaran setoran. Pastikan cara pembayaran hanya lewat jasa perbankan dan disetor ke rekening atas nama perusahaan dan bukan atas nama pribadi.